بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 71, mas'alatun hukmul hiqni lis-shaimi. Hiqn, hukum hiqn untuk orang yang berpuasa. Hiqn itu obat yang dimasukkan ke dubur. Setahu ana, obat-obat yang dimasukkan ke dubur itu diantaranya obat ambiyin. Sama lagi wanita yang kontraksi, ya dokter Vicky ya, sama penurun panas anak-anak ya. Ada lagi dok? Bernyeri. Waduh. Nah ini disebut dengan hiqn. Ya. Apa hukumnya? Al-ihtiqan huwa idkhalul adwiyah an tariqid dubur. Ihtiqan adalah memasukkan obat-obatan melalui jalan dubur. Disempalkan. Wa huwa ma'ruf. Ini sudah ma'ruf. Ya. Wala yazalu yu'mal. Terus menerus senantiasa masih dilakukan. Faidah taqona, kalau dia melakukan ihtiqan, masukkan tadi, fa innahu yuftiru bidzalika, maka dia dianggap batal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa alasannya? Li'annal illah wusulus syai'i ilal jauf. Dikarenakan illahnya adalah nyampainya sesuatu ke rongga. Wal hiqna tasilu ilal jaufi. Yang namanya hiqn ini tadi, obat yang dimasukkan tadi, itu nyampe ke rongga, ke dalam, maksudnya itu ke atas. Ai tasilu ila syai'in mujawwaf fil insan, sampai ke bagian yang mujawwaf, jawf itu rongga, pada badan seseorang insan. Fatasilu ilal am'a, sehingga bisa sampai ke am'a. Am'a itu usus. Fatakunu muftiratan, sehingga menjadi muftirah, pembatal. Fa'idha wasala ilal jauf syai'un, kalau ada sesuatu yang sampai ke jauf, ya, ke kerongkongan, ke rongga, antariqil fam, melalui jalan mulut, awil anfi, atau hidung, au ayyuman fadhin kana, atau jalan apapun, fa innahu yakunu muftiron, maka hal tersebut dikatakan sebagai muftiron, pembatal. Wa hadza huwal masyhuru min madhhabil Imam Ahmad. Ini pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad. Wa alaihi aktsaru ahli ilmi, dan ini pendapat mayoritas ulama. Mungkin ya ikhwan, dari sinilah muncul yang masyhur di kalangan kita awam, enggak boleh kentut dalam banyu itu tadi kalau mandi di sungai. Pernah dengar kira-kira Pak Roni? Ya. Yang Anda ingat dulu kalau lagi mandi di dusun dulu, di antara yang enggak boleh kentut dalam banyu, dalam sungai. Ya mungkin alasannya seperti ini tadi. Mungkin sih.
karena buka dia klepnya terus airnya masuk. Tapi mungkin secara teori tidak seperti itu sih, ya. Karena itu tipis angin yang keluar tadi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan la fitra bil hiqnah, tidak batal dengan sebab hiqn tadi, pengobatan melalui dubur. Di annahu la yutlaqu alaihi ismul akli wasyurbi la lughatan wala urfan, dikarenakan tidak diitlakkan padanya penamaan makan dan minum secara lughah dan uruf. Tidak ada orang bilangnya makan dari dubur, minum dari dubur. Walaisa hunaka dalilun fil kitabi wa sunnah, dan juga tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa anna manatul hukmi wusulu syai'i ilal jawf. Maksudnya tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwasannya manatul hukmi, tergantungnya atau tempat bergantungnya suatu hukum, sampainya sesuatu ke rongga. Walau kana qulna, kalau kita mengatakan seperti itu, alasannya seperti itu, kullu ma wasala ilal jawf min ayyi manfadhin kana fa innahu muftir. Berarti konsekuensinya, segala sesuatu yang mencapai ke jawf, ke rongga, min ayyi manfadhin, dari jalan manapun, dari saluran manapun, manfad itu saluran, ya. Kana fa innahu muftirun, berarti dia dianggap muftir. Maksudnya gini, kaidah yang mengatakan bahwasannya manatul hukmi, patokan suatu hukum, mana itu tuh tempat bergantung, itu artinya itu. Tempat bergantungnya suatu hukum adalah wusulu syai' ilal jawf, sampainya sesuatu ke rongga. Kalau kaidah ini yang dijadikan patokan, berarti konsekuensinya kita akan mengatakan apapun yang sampai ke rongga, mau dari jalan manapun, berarti pembatal. Lakin al-kitabu was sunnah dalla ala syai'in muayyan wa huwal akl wasyurbi. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah cuma menunjukkan untuk sesuatu tertentu, yaitu makan dan minum. Difahami? Itu alasan Ibnu Taimiyah. Kan yang disebutkan dilarang itu makan dan minum. Yang normal makan dan minum itu ya masukkan dari mulut. Wa qala ba'dul ulama al-mu'asirin, berkata sebagian para ulama mu'asirin, ulama zaman sekarang, ketika disebutkan mu'asirin, zaman-zaman sekarang ya. Innal hiqna idza wasalat ilal am'a fa innal badan yamtassuha an tariqil am'a ad-daqiqah. Sesungguhnya hiqn tadi, kalau sampai ke am'a itu usus, maka sesungguhnya badan yamtassuha, badan akan nyedot ya, melalui jalan am'a, usus-usus yang daqiqah, yang halus, usus halus, daqiqah. Ada dokter Vivi, usus halus ya. Wa idam tasoha intafa'a minha, kalau disedot, diserap, maka badan akan mengambil manfaat darinya, dari hiqna ini tadi. Fakana ma yasilu ila hadhil am'a ad-daqiqah kalladhi yasilu ilal mi'dah min haitsu at-taghadzi bihi. Maka segala sesuatu yang mencapai usus halus ini tadi mirip seperti sesuatu yang mencapai ke lambung dari sisi at-taghadzi.
asupannya, serapannya. Wa hadza min haitsul ma'na qad yakunu qawiyan. Ini ditinjau dari sisi makna. Terkadang bisa dikatakan qawi, kuat alasan seperti ini. Jadi menurut pendapat sebagian para ulama di zaman sekarang, mereka mengatakan ketika obat dimasukkan dari dubur, itu diserap melalui usus halus. Nyampai ke usus halus, kemudian dari usus halus diserap oleh badan. Lakin qad yaqulu qailun. Akan tetapi terkadang ada yang mengatakan, mungkin ada yang mengatakan menyanggah, innal illah fi taftiris shaim bil akli wasyurbi laisat mujarradat tagdziyah. Bahwasanya illah tentang batalnya orang yang berpuasa dengan makan dan minum bukan semata-mata tagdziyah, bukan semata-mata menyerapnya di badan. Wa inna ma hiya tagdziyah ma'at talazzuzi. Nah, ini tadi. Alasannya illahnya itu tagdziyah, asupan yang dibarengi dengan talazzuz, berlezat-lezat, bil akli wasyurbi, dengan cara makan dan minum. Fatakunul illatu murakkabatun min juz'ain, sehingga illahnya itu terangkai dari dua sisi, dua bagian. Ahaduhuma al-aklu wasyurbu, bisa antum baca gitu, atau ahadihima juga boleh. Ahaduhuma al-aklu wasyurbu, yang pertama makan dan minum. Linsidadil mari au takrahuhu, wa nahwi dzalika fayakunu ma udkhila minha muftiran kama law udkhila minal fam wa hadza huwa ikhtiyar terloncat ya. Oh iya, afwan. Lanjut. Ana ulangnya. Fatakunul illa murakkabatan min juz'ain. Maka illahnya tadi atau tersusun, terangkai dari dua sisi. Ahadihima al-aklu wasyurb. Yang pertama makan dan minum. Ya, makan dan minum. Yang kedua, asani at-talazzuzu bil akli wasyurbi. Berlezat-lezat dengan cara makan dan minum. Li'anna talazzuza bil akli wasyurbi mimma tatlubuhu an-nufus. Dikarenakan berlezat-lezat dengan makanan dan minuman tadi termasuk yang dicari oleh jiwa. Wa dalil ala hadza, dalil akan hal ini, annal marid, bahwasannya orang yang sakit, idza ghuzziya, kalau ghuzziya dikasih asupan, bil ibir, dengan infus, limuddati yaumain aw salasa, dalam kurun waktu 2 hari atau 3 hari, tajiduhu fi ashaddi ma yakunu syauqan ila ta'am wa syarab ma'a annahu mutaqaddin. Engkau akan dapati dia sangat-sangat rindu dengan makanan, syauq, ya, sangat-sangat selera, rindu, selera, syauq, ya. Sangat-sangat selera kepada makanan dan minuman. Ma'a annahu mutaqaddin, dalam keadaan dia sudah dianggap sebagai orang yang mutaqaddin, orang yang mendapatkan asupan. Tidak ada pula orang bilang, Masya Allah nikmat sekali infus itu, rasa apel. Ya kan, tidak ada seperti itu. Pasti yang nikmat itu ya makan melalui mulut. Fa innahu
Maka fa'ingkilah, kalau disangga, kila disangga ya. Kalau dikatakan lagi disangga maksud itu yang qad yaqulu qailun ini, mungkin ada yang mengatakan seperti ini. Kalau disangga, yantaqidu qaulukum, pendapat kalian itu yang menyatakan innal illah murakkabatun min juz'ain ila akhirih, bahwasanya illahnya tersusun dari dua juzu, dua bagian, yantaqid, terbantah atau terbatalkan. Terbatalkan dengan apa? Annas su'ud muftirun, bahwasanya su'ud muftir, dianggap pembatal. Ma'a, su'ud itu yang di hidung ya, apa namanya kemarin, inhaler atau yang semisalnya. Ma'anna la yasul bihi talazzudun bil akli wa syurbi, dalam keadaan su'ud itu tadi tidak dihasilkan dengannya kelezatan makan dan minum. Fal jawab, maka jawabannya annal anfa manfadzun mu'tad, bahwasanya hidung adalah saluran yang mu'tad, yang memang normal, ditagziyati al-jismi, untuk memberikan asupan kepada jism, ke badan. Fa'ulhiqa bima kana an tariqil fam, maka dimulhakkan dengan sesuatu yang melalui jalan mulut. Itu alasan. Wa bina'an ala hadza naqul, maka berdasarkan alasan seperti ini kita katakan innal hiqna la tuftir mutlaqan, sesungguhnya al-hiqn tidak membatalkan puasa secara mutlak. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Walau kanal jismu yataghazza biha an tariqil am'a ad-daqiqah, kalaupun seandainya jism, badan ini tadi, yataghazza, merasakan nikmat dengannya melalui jalan am'a, jalan usus, ad-daqiqah, yang halus tadi, usus halus. Difahami? Jadi kata Syekh Ibnu Taimin, wa bina'an ala hadza, maka dibangun atas dasar ini, naqul, kita katakan innal hiqna la tuftiru mutlaqan, sesungguhnya hiqna, obat yang dimasukkan melalui dubur tadi, tidak membatalkan puasa secara mutlak. Walau kanal jismu yataghazza biha an tariqil am'a ad-daqiqah, meskipun jasad itu yataghazza, ya, mendapatkan asupan dengan hikna tadi, biha kembali ke hikna, melalui jalan usus halus. Fayakunul qaul ar-rajih, fayakunul qaulur rajihu, maka pendapat yang rajih fi hadhil mas'alah, pada masalah ini, qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mutlaqan, adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara mutlak. Wala iltifata ila ma qalahu ba'dul mu'asirin, dan tidak perlu ditoleh kepada pendapat sebagian ulama mu'asirin. Wa minal hiqni al-ma'rufah, atau wa minal hiqani al-ma'rufah, dan termasuk al-hiqan al-ma'rufah, obat dubur yang ma'ruf al-an sekarang ini, ma yuwadha fid dubur, yang diletakkan di dubur inda syiddatil huma, ketika panas yang sangat, panas tinggi. Wa minha aidan, untuk pernah gunakan? Kalau anak belum pernah kalau ini, tapi anak-anak sering. Pernah dari panas ya, kalau orang anak-anak biasanya, kalau anak di rumah kadang anak-anak kalau dia nggak mau obat ya paling itu. Wa minha aidan ma yadkhulu fid dubur, di antaranya juga ada yang dimasukkan di dubur,
min ajlil ilm bi hararatil marid wa ma asbaha dzalik. Yang dimasukkan di dubur dalam rangka untuk al-ilm, mengetahui bi hararatil marid, mengetahui suhu panas orang yang sakit ini tadi dan yang semisalnya. Apa namanya? Yang untuk panas itu termometer. Ya. Itu dimasukkan ke lubang atau disempalkan. Ya, bukan ke pantat, bukan. Ya. Wa ma asbaha dzalik fa kullu hadza la yuftir. Dan yang semisal itu ini tidak membatalkan. Tsumma ladaina qa'idatun muhimmatun li talibil ilmi. Kemudian di sisi kita ada suatu kaidah yang penting bagi penuntut ilmu. Apa kaidahnya? Wahya, yaitu annana idza syakakna fi syai' muftirun huwa amla. Bahwasanya kita kalau ragu tentang sesuatu, apakah sesuatu tadi muftir, membatalkan puasa, amla ataukah tidak? Fal aslu adamul fitri. Hukum asal tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada sesuatu batal atau enggak, batal apa enggak, maka hukum asal tidak batal. Fala najra'u ala an nufsida ibadatan. Maka kita tidak berani untuk menyatakan rusaknya suatu ibadah. Fala najra'u ala an nufsida ibadata mu'ta'abbidin lillah illa bidalilin wadhihin. Kita tidak berani untuk merusak ibadah orang yang beribadah kepada Allah melainkan bidalilin wadhih, melainkan dengan dalil yang wadhih, sudah jelas, yakunu lana hujjah indallah azza wajalla, yang kita punya hujjah di sisi Allah azza wajalla. Jadi tidak gampang-gampang memvonis ini sebagai pembatal puasa, melainkan harus punya dalil argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wajalla. Jelas ya? Kemudian mas'alatun. Hukmul kuhli lis-shaim. Hukum celak bagi orang yang berpuasa. Celak, tahu kan celak? Al-kuhli ma'ruf. Celak itu ma'ruf. Fa idza tahala bima yasiru ilal halqi fa innahu muftir. Kalau dia bercelak yang sampai kepada kerongkongan, maka itu membatalkan puasa. Li'anna wasala ila syai'in mujawwaf fil insan wa huwal halaq. Dikarenakan hal tersebut sampainya sesuatu kepada bagian rongga pada seseorang, wa huwal halaq, yaitu kerongkongan. Jadi katanya celak itu batal puasa. Kenapa? Karena nyampai ke kerongkongan. Tahu kerongkongan tuh? Tuh, tempat tenggorokan. Hadza wa ta'lil man qala innal kuhla yuftir. Ini alasan bagi orang yang menyatakan celak itu batalkan puasa. Jadi kata sebagian para ulama maksudnya, celak itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena celak bisa nyampe ke kerongkongan. Walakin fi hadza ta'lil nadhar. Namun alasan seperti ini perlu ditinjau ulang.
Walidzalika dzahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah berpendapat ila annal kuhla la yuftir, bahwasannya celak itu tidak membatalkan puasa. Celak tidak membatalkan puasa. Walau wasala ta'mul kuhli ilal halki, meskipun rasa celak itu sampai ke kerongkongan. Waqal Ibnu Taimiyah mengatakan, inna hadza la yusamma aklan. Sesungguhnya yang demikian ini tadi tidak disebut dengan makan. Wa syurban, tidak disebut dengan syurb, minum. Wala bima'nal akal wa syurbi, dan juga tidak dikatakan semakna dengan makan dan minum. Wala yahsulu bihi ma yahsul bil akli wa syurbi, dan tidak bisa terhasilkan dengannya sesuatu yang terhasil dengan sebab makan dan minum. Difahami? Jelas ya? Jadi kata Ibnu Taimiyah, celak itu tidak disebut makan dan minum, tidak juga dikatakan semakna dengan makan dan minum, dan tidak terhasilkan dengannya sesuatu yang terhasilkan dengan cara makan dan minum. Ya memang beda sih. Celak itu di mata, makan dan minum di mulut. Walaisa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahih. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, sharihun. Sahih yang sharih. Sahih itu sahih ya, kalau sharih itu gamblang, jelas. Yadullu ala annal kuhla muftir. Dalil yang menunjukkan bahwasanya celak itu membatalkan puasa. Tidak ada. Wal aslu adamut taftir. Hukum asal tidak membatalkan. Wa salamatul ibadah hatta yathbuta ladaina ma yufsiduha. Dan selamatnya suatu ibadah sampai sabit, valid di sisi kami sesuatu yang bisa merusak ibadah tadi. Wa ma dzahaba ilaihi rahimahullah was sahih. Apa yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah itulah pendapat yang sahih. Wa bina'an ala hadza, maka berdasarkan atas pendapat ini, annahu law qatara fi ainihi, kalau seandainya ada seseorang qatara, meneteskan tetes mata di matanya, wa huwa shaim, dan dia berpuasa, fawajada ta'ma fi halqihi, lalu dia mendapati ada rasa di tenggorokan, fa innahu la yuftiru bidzalika, maka sesungguhnya puasa dia tidak batal dengan hal tersebut. Amma idza wasala ta'muha ilal fam, adapun kalau rasanya sampai ke mulut, wa batala'a, dan ditelan, faqad sara aklan wa syurban, maka itu disebut dengan makan dan minum. Difahami? Kalau obat itu kan agak terasa pahit ya. Ya, nah, kalau antum terasa pahit ya, antum ludahkan baik. Ya, diludahkan. Ada faedah itu disebutkan di ta'liq. Qala sahib Tuhfatul Ahwazi, berkata penulis kitab Tuhfatul Ahwazi, walaisa fi karahatihi haditsun sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan makruhnya bercelak. Wa rakhasa ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama memberikan rukhsah fil kuhl, tentang celak, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa huwa qaulu Syafi'i, itu pendapat Syafi'i, wa qaulul Hanafiyah, pendapat Hanafiyah, wa rawa Abu Daud fi sunanihi bi isnadihi anil A'mash, dan sungguh al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanadnya dari A'mash. Qala, A'mash mengatakan, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim. Kata A'mash mengatakan, aku tidak pernah
melihat seseorang pun dari ashab kami, dari kawan-kawan kami, murid-murid kami atau ulama-ulama kami yang membenci, tidak menyukai celak bagi orang yang berpuasa. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayyaktahila as-shaim bis-sabr. Bahkan dulu Ibrahim An-Nakhai memberikan rukhsah seseorang itu tatkala berpuasa untuk bercelak dengan sabar. Tahu antum sabar? Sabar ini pahit dia, makanya disebut dengan sabar. Sabar itu pahit ya ikhwan, panas. Ya, sabar itu sejenis buah, pohon sabar. Wallahu alam, jangan cari di Google kayak apa borotowali atau coba. Syajaratus sabr. Intinya pahitnya. Kalau gambarnya itu apa, gambar kaktus ini? Memang kaktus pahit apa? Wallahu alam. Di sini sebutkan syajar as-sabr. Gambar kaktus. Kalau buah kaktus itu manis deh. Hah? Buah kaktus itu lemak loh. Hah? Lidah boyo. Pahit apa? Katung pacak dimakan. Ya, intinya pohon pahit lah ya, wallahu alam itu ya. Disebutkan di sini ada keterangan wa hadzal asar sakata anhu Abu Daud wal Munziri. Asar ini kan diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Nah, didiamkan oleh Abu Daud dan Al-Munziri Jadi ada pembahasan dalam Sunan Abi Daud itu, dalam kitab, dalam bab mustalah ya ikhwan. Abu Daud ngomong, wa ma sakattu anhu fahuwa soleh. Apa yang aku diamkan itu hukumnya soleh. Jadi Abu Daud menyebutkan suatu kaidah. Kalau doif, nanti beliau komentari doif. Kalau sahih, dikatakan sahih. Nah, wa ma sakattu anhu, yang aku diamkan, tidak aku komentari. Fahuwa soleh, dia soleh. Nah, soleh ini apa, kata para ulama? Apakah yang dimaksud soleh di situ? Solehun lil hujjiyah, maksudnya sah, soleh, bagus, bisa dipakai untuk berhujjah, atau solehun lisyawahidi wal mutaba'at. Ya. Pernyataan Abu Daud tersebut, seingat ana, disebutkan dalam risalah beliau ila ahli Mekkah. Risalah Abi Daud ila ahli Mekkah. Nah, kitab tipis risalah Abu Daud, suratnya Abu Daud ke penduduk Mekkah yang berkaitan dengan ilmu mustalah ini tadi. Nah, risalah itu tadi disyarah oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair. Wal Munziri, dan Imam Al-Munziri. Wastudilla lahum bi ahaditsil bab wa hiya bi majmu'iha tasluhu lil ihtijaj. Dan mereka berdalil juga dengan hadis-hadis yang ada pada bab ini, dan kalau dikumpulkan bisa dipakai untuk berhujjah. Ala jawazil iktihal lis-shaim, tentang kebolehan bercelak bagi orang yang berpuasa. Walaysa fi karahatihi haditsun sahih, tidak ada hadis yang sahih tentang kemakruhannya. Farrajih, maka pendapat yang rajih, wal qaul bil jawaz,
pendapat yang menyatakan bolehnya min ghairi karahatin, tanpa ada kemakruhan sama sekali, wallahu alam. Jadi bercelak bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh, tidak masalah ya, termasuk juga menggunakan tetes mata, obat iritasi mata dan yang lainnya itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Begitu juga salep mata ya, salep mata juga tidak masalah karena itu bukan dianggap makan dan minum. Wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.